Pemirsa, kini kita akan langsung bergabung ke Gedung BNPB Jakarta untuk mengetahui informasi terbaru penanganan COVID-19 di Indonesia yang akan disampaikan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. 15 negara yang mengalami hal yang sama. Seperti yang telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya ke Jawa Timur kemarin, peran aktif masyarakat sangat diperlukan saat ini. Selain kerjasama dan sinergi yang baik antar manajemen wilayah, kekompakan sangat diperlukan. Dr. Michael Ryan dari WHO, Executive Director untuk Emergency, mengatakan di konferensi pers beberapa hari yang lalu bahwa virus ini hanya bisa dikalahkan apabila masyarakat saling bahu-membahu, saling mengingatkan, dan sama-sama menganggap bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang serius. Para kepala daerah dari provinsi yang berhasil menekan angka penularan menyatakan bahwa masyarakatlah yang jadi pahlawan mereka. Aceh, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kota Tegal, Kabupaten Sleman, hanyalah sebagian dari seluruh puluhan provinsi dan juga kota yang berhasil menekan pertumbuhan angka positif COVID-19. Saya pribadi dan seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pusat maupun daerah mengajak seluruh tokoh masyarakat, termasuk para pemimpin daerah, pejabat publik, politisi, para tokoh agama, influencer, menjadi tauladan dan mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Sains sudah membuktikan bahwa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat memutus rantai penularan virus corona ini. Tapi, tanpa pelaksanaan yang baik dan benar dan kompak, ya tidak ada gunanya. Maka kita harus bersama-sama sekaligus pada saat yang bersamaan menerapkan protokol kesehatan. Karena sebenarnya protokol kesehatan ini mudah dilaksanakan apabila kita tidak sendirian melaksanakannya. Pastikan kita benar-benar berjarak 1-2 meter dari orang lain. Dan orang yang dekat dengan kita juga harus melakukan hal yang sama. Gunakan masker di ruang publik. Jangan hanya 1-2 orang saja, semua orang di ruangan tersebut harus memakainya. Tentunya sesuai dengan panduan yang baik dan benar. Kalau sebanyak 70% penduduk belum mau menggunakan masker, maka kita tidak akan berhasil memutus penularan COVID-19 ini. Maka, saya ulangi kembali apa yang Pak Yuri sampaikan kemari. Bahwa bila dalam interaksi 2 orang yang menggunakan masker hanya 1 orang, resiko penularan dari orang sakit tersebut akan semakin tinggi, bisa mencapai 70%. Tapi apabila keduanya menggunakan masker, maka bisa turun drastis hingga 1,5% saja. Kita semua harus disiplin menggunakan masker di tempat umum atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian jangan lupa, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, agar kita semua terlindungi. Ribuan kuman mati dengan mencuci tangan selama 20 detik dengan langkah-langkah yang tepat. Masyarakat di DKI Jakarta dan Jawa Timur, ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya dan sekitarnya, pasti bisa memperlihatkan kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia kepahlawanan mereka. Kita punya modal yang luar biasa. 30.000 relawan sudah bergabung di gugus tugas nasional. 15.000 mahasiswa bergabung menjadi relawan di bawah Kemendikbud. Lebih dari 1,7 juta relawan desa bertugas di lebih dari 50.000 desa dan kampung tangguh, termasuk di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Ingat, prajurit TNI dan Polri juga senantiasa setia jadi patriot bangsa. Organisasi agama, NU, Muhammadiyah, pimpinan KWI, PGI, GPIB, masyarakat Konghucu, Walubi, PHDI, perguruan tinggi dan para ilmuwan selalu bersama-sama memastikan kita semua kompak. Kita Indonesia dikenal kuat, gotong royongnya, solidaritasnya. Bahkan tahun 2017, lembaga Gallup menyatakan orang Indonesia adalah yang paling banyak menghabiskan waktu di kegiatan amal. Itu survei mereka yang dilakukan di 146 negara. Dan di tahun 2018, Charities Aid Foundation menyatakan bahwa orang Indonesia adalah warga yang sering memberi dan baik hati. Dan orang Indonesia diakui sebagai salah satu warga yang patriotis, cinta tanah air dan bangsa. Saudara-saudari, bagi kelompok masyarakat yang sudah berhasil menekan angka penularan, pertahankan prestasi dan kesehatan masyarakat. Itu artinya saudara-saudari siap memasuki masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.
Dan berikan semangat kepada saudara-saudari kita yang masih berjuang, karena keberhasilan Anda dapat menginspirasi wilayah lain. Maka dari itu, mari kita lawan bersama, tetap bersatu sebagai satu Indonesia. Saat bersama, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Saya persilahkan untuk menyampaikan kinerja data hari ini kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara selamat sore. Hari ini kembali kami akan melaporkan kinerja data bidang kesehatan yang kami himpun sejak kemarin pukul 12.00 sampai dengan hari ini pukul 12.00, berjenjang dari gugus tugas tingkat kabupaten kota ke provinsi dan seterusnya ke pusat. Spesimen yang telah kita periksa untuk hari ini adalah sebanyak 22.819, sehingga total spesimen yang kita periksa adalah 731.781 spesimen. Dari jumlah ini didapatkan hasil konfirmasi positif sebanyak 1.240, sehingga totalnya menjadi 51.427 orang. Kalau kita lihat sebarannya, hari ini Jawa Timur melaporkan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 356 dan 193 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 205 kasus baru dan 108 sembuh. Jawa Tengah 177 kasus baru dan belum ada laporan sembuh. Sulawesi Selatan 172 kasus baru dan 156 sembuh. Kemudian Bali 49 kasus baru dan 73 sembuh. 19 provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah 10 dan ada 7 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Namun yang menarik adalah beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus baru. Sebagai contoh, Sumatera Utara hari ini melaporkan 14 kasus baru, 64 sembuh. Kemudian Banten 10 kasus baru dan 13 sembuh. Kalimantan Tengah 7 kasus baru dan 29 sembuh. Bengkulu 4 kasus baru dan 10 sembuh, Sumatera Barat 3 kasus baru 10 sembuh, Kepulauan Riau tidak ada kasus baru dan 18 sembuh, kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru dan 6 sembuh. Total sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 884 orang, sehingga total keseluruhan sembuh menjadi 21.333 orang. Kasus meninggal hari ini 63 orang, sehingga total meninggal adalah 2.683 orang. 448 kabupaten kota di 34 provinsi telah terdampak COVID-19 ini. Kita masih melakukan pemantauan terhadap 38.381 orang dan pengawasan terhadap pasien dalam pengawasan sebanyak 13.506 orang. Saudara-saudara, kembali kami ingatkan bahwa menjaga jarak ini menjadi kunci di samping menggunakan masker. Ada beberapa hal yang beberapa ahli sudah mulai melakukan sebuah riset, sebuah kajian, bahwa di era adaptasi kebiasaan baru, maka ada beberapa titik yang berpotensi untuk bisa menjadi tempat sebaran baru. Yang pertama adalah ruang kantor. Beberapa hal yang harus kita cermati, yang pertama,
tentang pengisian ruang dengan jumlah orang untuk meyakinkan bahwa setiap pekerja di kantor itu bisa menjaga jarak setidaknya 1,5 meter satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa kontak yang lama ini akan berpeluang untuk terjadinya penularan. Oleh karena itu, maka menjaga jarak dan tetap menggunakan masker sepanjang berada di ruang pekerjaan, ini menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan. Kemudian mengatur ventilasi dan sirkulasi udara menjadi penting. Diupayakan penggunaan pendingin udara, diawali sebisanya tidak sepanjang waktu, mungkin dimulai pada jam tertentu, dan diupayakan juga setiap hari udara diganti dengan udara segar yang berasal dari luar. Tentunya ini akan sangat dipengaruhi oleh desain ruangan, desain kantornya. Upayakan itu bisa kita lakukan termasuk ruangan-ruangan di rumah kita. Kemudian tempat yang kedua yang akan juga memiliki potensi untuk terjadinya penularan adalah di rumah makan, di restoran. Karena seringkali kita dihadapkan pada kepentingan yang sama dengan waktu yang relatif bersamaan. Sebagai contoh, jam makan siang. Ini akan dilakukan oleh semua orang dan banyak orang. Dengan kapasitas yang kemudian harus kita batasi, seringkali disiplin ini tidak bisa dipenuhi. Sehingga jarak satu dengan yang lain tidak bisa dijaga untuk lebih dari 1,5 meter. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, yang memiliki juga potensi untuk terjadinya penularan adalah di sarana transportasi massal. Pemerintah sudah mengantisipasi untuk moda transportasi komuter dengan membagi beban penumpang pada 2 waktu yang beda. Beberapa saat yang lalu sesuai surat edaran nomor 8, maka kita membagi jam mulai bekerja di 2 gelombang. Di jam 7 sampai 7.30 dan 10 sampai 10.30. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kapasitas komuter bisa diisi dengan memenuhi prasyarat.